Aliansi Advokasi Rakyat untuk Nusantara, ARUN, bersama Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, RBPI, elemen mahasiswa dan pelajar, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pembahasan 5 rancangan undang-undang strategis yang saat ini sudah berproses di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Pengawalan ini disuarakan dengan menggelar aksi di depan gedung DPR pada Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Peserta aksi diperkirakan menyentuh angka 1000 yang berasal dari kawasan Jabodetabek. Berikut pernyataan bersama ARUN, RBPI, mahasiswa dan pelajar, dalam aksi Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Terkhusus rekan-rekan media, dan terutama diantaranya rekan-rekan aliansi, saya sendiri, Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Advokasi Rakyat untuk Nusantara, dan ada rekan saya mewakili Ketua Umum dari Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Bang Hari Bang Hari, ya, dan begitu pula juga rekan-rekan dari mahasiswa dan pelajar, di mana bahwa kami hari ini melaksanakan konferensi pers terkait mengenai tentang giat yang akan kami lakukan besok hari Rabu, besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, bahwa kami aliansi dari ARUN, terus RBPI, mahasiswa dan pelajar akan melaksanakan aksi unjuk rasa ke DPR RI. Sebelum saya coba menjelaskan bagaimana dan seperti apa rangkaian kegiatan aksi besok, saya coba akan membacakan pernyataan sikap kami terlebih dahulu. Mengawal penuntasan 5 rancangan undang-undang strategis, ARUN, RBPI, mahasiswa dan pelajar siap mengawal pembahasan di DPR RI. Jakarta. Reformasi hukum dan pembenahan kebijakan nasional harus berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar masyarakat serta pengelolaan sumber daya negara yang berpihak pada kepentingan publik. Dalam merespon dinamika legislasi yang tengah berlangsung, Aliansi Advokasi Rakyat untuk Nusantara ARUN bersama Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia RBPI, elemen mahasiswa dan pelajar menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pembahasan 5 rancangan undang-undang strategis yang saat ini sudah berproses di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk undang-undang yang dihasilkan tidak sekedar menjadi lembaran regulasi formal, melainkan benar-benar dijiwai oleh semangat kemanusiaan yang adil dan beradab demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dari perlindungan dan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sikap bersama ini disuarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara seluruh dengan jajaran provinsi, kabupaten, kota yang telah tersebar di Indonesia.
bersama Rumah Berdaya Pengudi Indonesia yang juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa serta pelajar di Jakarta. Aliansi menegaskan pentingnya substansi hukum yang berorientasi pada perlindungan rakyat dalam 5 RUU yang tengah dibahas di DPR RI. RUU Perampasan Aset pertama, menguatkan pemerintah pemulihan kerugian negara agar aset hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi dapat dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan publik dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum. 2. RUU Satu Data Indonesia mewujudkan sistem data nasional yang terintegrasi, transparan, dan akurat guna mencegah tumpang tindih kebijakan serta memastikan penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. 3. RUU Masyarakat Adat memberikan kepastian hukum dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat serta wilayah adat guna mencegah konflik agraria dan penguasaan sumber daya secara semena-mena. 4. Rancangan Undang-Undang Sistem Ketenagakerjaan Nasional menciptakan keadilan dan kesetimbangan, check and balance antara pekerja, pelaku usaha, dan negara, melingkupi jaminan upah layak, keselamatan kerja, serta perlindungan sosial di tengah arus digitalisasi. 5. Revisi Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria mengurai ketimpangan pemilikan dan pemanfaatan tanah secara struktural agar sumber daya agraria memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang adil bagi petani dan masyarakat kecil. Aliansi DPP Arun, RBPI, mahasiswa, dan pelajar mendesak DPR RI dan pemerintah untuk tidak menjadikan proses pembahasan 5 RUU strategis ini sebagai komoditas politik atau pembentukan regulasi yang tergesa-gesa tanpa partisipasi publik. Pembahasan di parlemen harus dilakukan secara terbuka, lugas, berbasis kajian akademis yang kuat, serta melibatkan pekerja, petani, masyarakat adat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat terdampak. Aliansi menyatakan akan terus mengawal setiap tahapan proses legislasi di DPR RI sampai produk hukum yang disahkan benar-benar mencerminkan amanat konstitusi dan menghadirkan keadilan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Aliansi pun menyerukan seruan moral. 5 undang-undang strategis yang telah disebutkan tersebut untuk rakyat dan disahkan dengan kekuatan moral karena didasari kemanusiaan yang adil dan beradab untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula kami menyerukan negara tidak boleh kalah oleh kartel, mafia migas, komoditi, SDA, pangan, dan logistik. Oleh karena itu, Aliansi Advokasi Rakyat untuk Nusantara, ARUN, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, RBPI, mahasiswa dan pelajar
menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang hari ini didorong dengan semangat yang luar biasa oleh masyarakat itu hanya bisa dicapai sesuai dari kemuliaan kedaulatan rakyat hanya dengan jalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seperti itu. Artinya kita harus beradab karena kita memastikan untuk manfaat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu pernyataan sikap yang bisa kami sampaikan, yang dimana bahwa apakah aliansi ini, Arun bersama dengan RBPI, bersama dengan mahasiswa, pelajar, ujuk-ujuk tiba hari ini? Jawabannya adalah tidak. Karena jejak rekam kami, Arun, dalam proses pendampingan kami agraria terhadap masyarakat maupun pendampingan hukum yang lainnya, kami selalu bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa. Kami juga bersama-sama dengan adik-adik pelajar. Karena kami yakin, kenapa? Indonesia merdeka tidak bisa dipungkiri ada jejak sejarah yang disebut sebagai tentara pelajar. Jadi bahwa pelajar-pelajar yang lahir di bumi pertiwi ini pada dasarnya memiliki beban moral tanggung jawab yang sama seperti komponen-komponen dan elemen-elemen masyarakat maupun organisasi mahasiswa. Jadi ketika kami bergerak di tanggal 27 Agustus, kami ingin menyampaikan bahwa gerakan meminta terhadap pengesahan sebuah produk undang-undang hari ini itu harus dapat dipastikan dengan jalan yang beradab. Kenapa? Karena sila kedua di dalam Pancasila menegaskan, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kami mengatakan beradab? Karena hal yang hari ini disampaikan sedang ramai tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta segera bagus, tapi tetap harus bertahap. Kenapa? Karena harus ada partisipasi publik. Dan itu sudah dijawab, tinggal dikawal secara resmi oleh Ketua Komisi 3 DPR RI bahwa maksimal Desember 2026 untuk rancangan undang-undang terhadap perampasan aset. Apakah setelah ini sah menjadi undang-undang maka seluruh permasalahan yang sedang terjadi hari ini selesai? Tidak. Karena hal tersebut juga sedang bergulir yang betul-betul langsung berdampak kepada masyarakat, yaitu rancangan undang-undang ketenagakerjaan, rancangan hukum adat,
rancangan perubahan agraria, dan satu lagi yang tidak kalah penting semuanya, yaitu rancangan undang-undang satu data. Tanpa data yang solid, maka kita sebenarnya sudah paham apa yang dapat dimaksimalkan tanpa sebuah kekuatan data. Jadi, kami aliansi melihat 5 ini harus dapat berjalan dan disahkan menjadi undang-undang secara beradab. Karena kalau tidak, 5 undang-undang ini ada yang tidak nyaman kalau ini benar-benar tereksekusi dengan beradab. Kenapa begitu? Karena 5 undang-undang ini juga memiliki satu akar sebagai wujud pelaksanaan konsekuen, yaitu terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, aliansi ARUN, RBPI, mahasiswa dan pelajar memastikan akan turun ke jalan besok tanggal 27 Agustus ke DPR RI dan menyerukan secara tegas bahwa memenangkan rakyat, memenangkan kedaulatan rakyat, memenangkan dari rancangan undang-undang strategis yang sedang dibahas dalam hal ini, 5 rancangan undang-undang strategis tersebut hanya dapat dimenangkan dengan jalan yang beradab, jalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian, terima kasih.